Shalom, salam sejahtera kaum wanita Antioquia dimanapun berada. Siang ini Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengajak kita semua yang ada, kaum ibu, kaum wanita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dan kita percaya saat ini, dalam ibadah ini, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saat yang indah, hadirat Tuhan, kita mau menikmatinya bersama. Haleluya. Datang kepada Tuhan, rasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Amin. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku
Haleluya, saat ini Yesus, saat ini urapanmu ku rasakan. Saat aku menyembah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Saat ini, haleluya, saat urapan-Mu kami rindukan Tuhan. Amin. Haleluya. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah, saat kami sembah, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Hati kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami berkata hadirat-Mu kami rasakan sungguh Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi kami. Hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Karena itu kami mau terus datang menyembah Tuhan. Terimalah sembah pujian kami Tuhan. Apapun keberadaan kami saat ini. Kalau saat ini kami jauh Tuhan dari kesempurnaan, jauh dari hidup benar di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau mendapat pengampunan dari Tuhan. Sehingga Tuhan Kau melayakkan kami untuk datang terus padamu. Berkati ibadah kaum wanita saat ini Tuhan. Berkati para pelayan-Mu. Berkati setiap kami yang benar-benar rindu untuk menerima berkat hadirat-Mu. Kami mau serahkan hidup kami, serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mau buka ibadah ini Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau datang kepada Allah kita yang hidup, kepada junjungan kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kaum wanita dimanapun kita berada saat ini, kita mau angkat pujian sembah kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, saat ini kami datang lagi Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Yeay. Mari angkat suaramu. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan junjungan hidupku. Mari angkat tanganmu saudara. Ku angkat tanganku, amin. Ku puji nama
kita berada masih terus kita sorakan haleluya. Karena Yesus sangat baik dalam hidup kita. Mari bersorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Katakan lagi. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Amin. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Hosana sang Raja. Katakan lagi haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus. Diberkatilah. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Hosana sang Raja. Haleluya. Angkat suara pujinya. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Angkat suaramu. Angkat suara pujinya. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Sorak. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Hosana sang Raja. Haleluya. Angkat tanah pujinya. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Angkat suaramu. Haleluya. Pujinya. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Yeay. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan. Hey. Hey hey. Yesus sang Raja. Oh mari serukan. Serukan. Bahwa Yesus sang Raja. Mari serukan. Hey. Serukan. Hey hey. Bahwa Yesus sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh nyanyi glory, yeay. Glory bagi sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kami nyanyi. Kami berikan glory bagimu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kita sudah bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan sebentar lagi kaum wanita yang dikasih Tuhan, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bagian yang terindah, firman Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri yang akan kita nikmati. Mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan bahwa Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Sekali lagi, Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup terima kasih Tuhan ini. Ya ada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih-Nya penuh kemuliaan. Kami mau cinta Engkau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Amin. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Menjadi doa kita saudara, bahwa tiada lutut yang tidak bertelut kepada Yesus, bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Hadir
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan berita-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai lidah mulutnya Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan Tuhan Yesus apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami tidak hanya mendengar Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami Tuhan. Boleh kami Tuhan melakukan apa yang menjadi ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semua Tuhan. Di balik layar yang kami saksikan Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, kami boleh Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak dan mau-Mu saja. Ampuni setiap salah, dosa, kekurangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita kami menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala sesuatunya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, selamat siang. Puji Tuhan kita ketemu lagi ya, walaupun lewat media online. Tuhan Yesus itu baik buat kita. Kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita sudah menyanyi, kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu ajaib, Dia pemelihara yang luar biasa dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Siang ini kita akan sharing ya firman Tuhan. Kita akan membaca dari Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan buat ibu-ibu semua ya. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat 6, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul untuk renungan hari ini adalah Dia membuka pintu-pintu yang tertutup. Tidak terasa ya ibu-ibu ya, 1,5 bulan lagi kita akan memasuki tahun baru ya. Tuhan Yesus itu baik buat kita. Selama tahun 2021 ini pemeliharaan Tuhan luar biasa sampai saat ini ya. Kita ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan bagaimana ibu-ibu, apakah sampai saat ini ada yang merasa bahwa saya punya pergumulan selama tahun 2021, pintu-pintu seakan masih tertutup buat saya, seakan-akan Tuhan kok belum jawab semua, belum jawab permohonan saya, belum jawab pergumulan saya. Percayalah ibu-ibu ya, Tuhan Yesus itu selalu menyediakan pintu buat kita. Karena apa? Karena Dialah pintu itu sendiri ya. Tapi keadaan si jahat itu yang membuat semua pintu seakan-akan tertutup. Dengan apa? Dengan masalah-masalah yang kita hadapi ya. Jadi kita seakan-akan kita belum bisa menerima janji-janji Tuhan. Karena situasi, mungkin karena pergumulan yang berat, sakit penyakit, atau mungkin karena keadaan ekonomi, apapun itu ya. Tapi kita percaya bahwa
bahwa Dia, Tuhan itu selalu ada buat kita. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 6, itu dibilang bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, ya. Ayat 9 Tuhan Yesus berfirman bahwa akulah pintu, ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut karena pintu itu sudah disediakan buat kita. Nah, sekarang bagaimana pintu itu terbuka buat kita, ya? Kalau kita baca bacaan di atas bahwa Yeriko itu adalah tantangan pertama. Jadi bangsa Israel udah sampai nih di tepi timur sungai Yordan. Sekarang mereka akan ke tanah Kanaan. Nah, kalau mereka mau ke tanah Kanaan, mereka harus melewati Yeriko. Tapi kalau kita baca tadi di Yosua 6 ayat 1 dan seterusnya, dibilang bahwa pintu Yeriko tertutup. Jadi tertutup untuk siapa? Tertutup untuk bangsa Israel. Jadi mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan itu, karena mereka harus melewati Yeriko dan pintu-pintu itu tertutup buat mereka. Pintu Yeriko tertutup buat mereka. Tapi Tuhan itu baik, pemeliharaan Allah luar biasa. Selama 40 tahun bangsa Israel dipelihara di padang gurun, ya. Berarti Tuhan itu ada bagi mereka. Di padang gurun waktu malam mereka dijaga oleh tiang api, waktu siang dijaga oleh tiang awan, ya. Berarti Tuhan itu ada terus buat mereka. Pemeliharaan Tuhan luar biasa buat bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di Yosua 6 ayat 1 tadi, itu dibilang bahwa pintu-pintu telah tertutup, tetapi Tuhan berfirman melalui Yosua mengatakan kepada bangsa Israel bahwa kota itu akan runtuh, tembok-temboknya akan runtuh. Dengan cara apa? Dengan cara mengelilingi dalam 6 hari, tiap hari mengelilingi terus, tapi dalam keadaan diam, ya. Jadi mereka tidak ada suaranya. Tapi pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali, dan kalau diberikan aba-aba maka mereka akan bersorak dengan sorak dan nyaring, ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan terus memberikan petunjuk buat anak-anaknya. Tuhan memberikan petunjuk juga buat bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan itu, walaupun lewat tantangan yaitu Yeriko, ya. Pertanyaannya bagaimana juga dengan kita? Tuhan itu tetap membuka pintu buat kita. Nah, bagaimana caranya? Tuhan itu membuka pintu buat kita melalui iman dan ketaatan kita, ya. Jadi selama 40 tahun yang tadi saya udah mengutarakan ke ibu-ibu semua bahwa selama 40 tahun di padang gurun itu Tuhan pelihara bangsa Israel, ya. Jadi sekarang mungkin bangsa Israel juga bingung karena untuk masuk ke tanah Yeriko, melewati tanah Yeriko, kenapa mereka cuman mengedar kota dan dalam keadaan diam, ya. Jadi mungkin waktu Yosua menginformasikan, memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa kita harus mengelilingi Yeriko, mengedari kota selama 6 hari, itu mungkin bangsa Israel juga bingung. Tapi di sini kita melihat bahwa mereka taat, ya, mereka beriman, mereka tetap taat mengikuti semua perintah daripada Yosua. Dan kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 30, itu dibilang bahwa karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Berarti karena iman dan apa? Karena iman dan ketaatan bangsa Israel. Jadi bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena kebaikan mereka, bukan karena kekuatan mereka, tapi semuanya karena iman dan karena ketaatan mereka. Ketaatan akan apa? Ketaatan akan petunjuk Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan melalui Yosua. Dan saya juga mencatat bagaimana agar pintu-pintu itu terbuka untuk kita, yaitu Tuhan membuka pintu melalui kesungguhan kita dalam berdoa, ya. Jadi pintu boleh saja tertutup, apapun kata orang mengatakan bahwa udah tidak ada harapan lagi, tapi dalam Tuhan pasti ada harapan, ya. Kita harus terus bersungguh-sungguh berdoa, dan biarlah kita tidak berkeputusan dalam berdoa, dan pasti perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan membuka pintu melalui kesungguhan kita dalam berdoa. Dalam Alkitab saya bisa mengambil contoh, kita akan membaca di 1 Samuel 1 ayat 10.
1 Samuel 1 ayat 10 ini ceritanya mengenai Hana ya. Kita semua udah tahu cerita tentang Hana. Hana ini adalah ibu dari Samuel ya. Saya akan bacakan buat ibu-ibu 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12, ketika perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi kalau ibu-ibu membaca 1 Samuel 1 ini dari ayat 10 sampai seterusnya, itu menceritakan tentang Hana. Hana adalah istri dari Elkana. Elkana punya 2 istri, yang satu Hana, yang satu Penina. Hana ini mandul ya. Hana ini mandul dan Elkana lebih menyayangi Penina. Dan Hana berdoa kepada Tuhan, dia cuma meminta 1 anak saja. Kalau kita lihat ya di ayat ke-11 tadi, bahwa dia cuma minta seorang anak laki-laki, dan dia berdoa sangat sungguh-sungguh. Setiap saat dia berdoa sampai dia tidak bisa mengatakan apalagi, hanya mulutnya aja menggerak-gerakan. Jadi Imam Eli menyangka bahwa kamu mabuk, kamu gila, tapi ternyata enggak. Dia mencurahkan isi hatinya di depan Tuhan, dan kita boleh melihat bahwa luar biasa ya, pertolongan Tuhan itu. Dia cuma meminta seorang anak laki-laki, tapi kalau kita baca di 1 Samuel 2 ayat 21 itu berkata bahwa dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi dia cuma minta 1 anak laki, tapi Tuhan kasih 3 dan 2 anak perempuan. Luar biasa Tuhan itu ya. Asal kita bersungguh-sungguh berdoa, kita percaya pasti Tuhan tolong kita. Tak ada yang mustahil bagi Dia. Kita tinggal menunggu waktu Tuhan ya. Waktu itu adalah waktu yang terbaik buat kita. Jadi Tuhan membuka pintu melalui kesungguhan kita dalam doa ya. Untuk yang ketiga, saya mencatat juga bahwa Tuhan membuka pintu melalui kesabaran dan ketekunan ya. Kadang-kadang kita ini suka nggak sabar, kita maunya serba instan ya. Padahal sebenarnya proses itu yang penting dalam kehidupan kita, dan hasil tidak mungkin mengkhianati proses ya. Kalau proses kita tuh susah, rumit, pasti hasilnya juga akan luar biasa ya. Jadi Tuhan membuka pintu melalui kesabaran dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Kalau kita baca di Roma 12 ayat 12 itu berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa ya. Jadi dalam kesesakan apapun kita terus bersabar, pasti Tuhan tolong kita ya. Jadi kadang kita sudah beriman, kita sudah percaya, kita sudah yakin, tapi keadaan dunia, keadaan sekeliling kita membuat kita tidak sabar ya. Apalagi kalau kita mulai mendengar apa kata orang mulai berpendapat tentang kita, tentang masalah kita, itu kita suka nggak sabar ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika kita akan menerima janji-janji Tuhan, jika pintu itu mau terbuka untuk kita, maka kita harus sabar dan tekun ya. Terus berharap pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkan Dia. Orang yang bersandar pada Dia tidak akan dipermalukan. Dia baik buat semua orang yang mengandalkan Dia. Amin ya ibu-ibu ya.
Yang keempat, saya mencatat. Tuhan membuka pintu melalui kerja keras dan sambil mengandalkan Tuhan ya. Jadi kita terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita ya. Kadangkala kita berdoa bagaimana Tuhan saja, tapi kita harus juga mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita ingat ya, iya tapi burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa burung pipit itu dia terbang untuk mendapat makan ya. Nah, waktu dia terbang itu kemungkinan mungkin dia akan diketepel, atau dia akan kena ketepel, atau dia akan ditembak. Jadi ada proses di sana juga ya. Ada tantangan juga di sana. Dan kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan yang akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kalau kita baca di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan ya. Jadi kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, tapi kita juga tetap mengandalkan Dia ya. Pintu boleh tertutup buat kita, tapi jika kita mengandalkan Tuhan, pasti pintu itu akan terbuka buat kita. Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti Tuhan tolong ya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti Tuhan buka jalan ya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa Dia baik buat semua orang yang mengandalkan Dia, Dia baik buat semua orang yang percaya pada Dia, pada Tuhan, maka pasti pintu-pintu itu akan terbuka buat kita semua ya. Di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Walaupun kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan dengar gak ya doa saya, aduh kira-kira bagaimana ya. Kita percaya pasti Tuhan tolong kita ya. Kalau ibu-ibu merasa mulai bimbang, khawatir, takut, kalau saya ya, pengalaman saya, kalau saya mulai khawatir, saya mulai takut, saya mulai flashback ya. Saya mengingat kejadian-kejadian yang waktu lalu, bagaimana Tuhan tolong saya, dan Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah ya. Ibrani 13 ayat 7 sampai 8. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya ya. Jika pertolongan yang lalu kita dapat pertolongan dari Dia, Dia tetap akan menolong kita sekarang dan yang akan datang. Dengan catatan kita mau mengandalkan Dia ya. Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri renungan singkat siang ini, saya akan memberikan satu kesaksian. Kesaksiannya mungkin menurut saya ini kesaksian yang sangat berarti ya, yang menguatkan saya. Jadi kira-kira 1 bulan yang lalu ibu-ibu itu saya ditelepon sama bos saya. Bos saya menanyakan tentang ada beberapa file yang begitu penting, dan yang menurut saya ini kejadian yang begitu ajaib buat saya adalah file-file itu yang dicari adalah file-file yang 20 tahun yang lalu. Ya, saya, aduh Tuhan, bagaimana saya bisa saja mengatakan bahwa file itu udah tidak ada, file itu udah hilang. Itu saya bisa saja mengatakan gitu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya minta petunjuk Tuhan. Tuhan, saya tidak mau saya bohong, saya tidak mau saya berdosa dengan bibir mulut saya. Jadi saya minta petunjuk Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Jadi setiap kali pikiran ketakutan mulai mengganggu saya berdoa pada Tuhan, saya menyanyi, saya mau menaruh iman, pengharapan, percaya saya pada Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Jadi waktu saya minta satu data yang saya harus cari di mana. Jadi data itu kira-kira tahun 2000 ya, tahun 2000 berarti hampir 21 tahun yang lalu ya. Saya harus cari di mana. Waktu saya ke kantor, saya cari di mana. Tapi Tuhan itu emang sungguh luar biasa ya. Tiba-tiba saya ingin membuka laci saya, dan begitu saya buka laci ini saya jarang buka ya. Jadi waktu saya buka laci ini, di mana kira-kira file ini ya. Dan saya di Roh Kudus berbicara dalam hati saya, coba buka file ini. Ternyata file yang saya cari itu paling di bawah, paling di lapisan paling bawah. Dan aduh Tuhan, emang Kau luar biasa buat saya. Saya dapat satu. Nah,
Setelah bos saya melihat bahwa file ini saya dapat, dia minta lagi file yang lain yang tahunnya tuh sama juga, tahun 2000 juga. Tuhan, saya harus cari di mana file-file ini. Saya bilang, kalau Tuhan sudah menolong saya untuk mendapatkan file yang waktu itu, ini pasti Tuhan juga akan tolong saya. Saya berdoa minta petunjuk Tuhan, dan kebetulan file-file itu ternyata saya diingatkan kembali. Saya pernah menyimpan file-file itu di dalam satu eksternal, ya, namanya eksternal hard disk. Jadi di situ tuh untuk simpan file-file. Tapi karena ini udah pakai sistem yang 20 tahun yang lalu, jadi file-file ini tidak bisa masuk di laptop yang sekarang saya pakai gitu. Tuhan, ini saya harus bagaimana gitu loh. Saya minta petunjuk Tuhan. Tuhan, ini saya harus bagaimana gitu. Nah, ternyata Tuhan mengingatkan saya bahwa Yosua itu yang waktu dia kuliah dulu, itu dia punya laptop itu sudah tidak terpakai lagi. Tiba-tiba saya diingatkan, coba pakai laptopnya Yosua itu. Ternyata waktu laptopnya itu saya hidupkan, ternyata waktu external hard disk ini saya masukkan kabelnya, ternyata puji Tuhan, ternyata bisa dipakai. Ya, ternyata bisa dipakai, dan ternyata file-file yang dicari semua ada di situ. Tuhan Yesus baik buat saya. Menurut saya bahwa ini bukan satu kebetulan, ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena saya percaya pada Dia. Saya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan orang yang berharap pada Dia. Orang yang berharap pada Engkau, Engkau tidak akan permalukan, dan Tuhan bela saya. Dan waktu saya bilang ke bos saya, ini Pak, saya udah ketemu, dia juga terheran-heran. Tapi itulah Tuhan, ya, Tuhan luar biasa. Biarlah kita mau terus menaruh iman pengharapan, terus percaya pada Dia. Kadangkala keadaan membuat kita bimbang, tapi di saat kita takut, Raja Daud mengatakan dia percaya pada Tuhan. Biarlah kita juga mau menaruh percaya kita pada Tuhan di saat kita takut, karena Dia Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Dia selalu beserta dengan kita. Amin ibu-ibu, biarlah kita semakin maju dalam Tuhan, kita semakin mengerti kehendak Tuhan, kita semakin peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya apapun pintu yang kita hadapi saat ini pasti akan terbuka buat kita. Ya ibu-ibu, kita akan menerima janji-janji Tuhan asal kita berpegang pada firman Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya bagikan di siang ini. Biarlah kita semakin bergiat dalam Tuhan, kita semakin maju dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengajak dimanapun kaum wanita berada, kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami Tuhan.
Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal, kekuatan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dari tempat maha tinggi, memberkati kami semuanya saat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian semuanya, Tuhan Yesus memberkati.